Bertemu kembali bersama Jorevam di YouTube Jorevam. Kali ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman melihat kolam saya. Begitu lahapnya ikan-ikan ini makan, sehingga membuat pikiran saya menjadi fresh. Teman-teman mungkin bisa memiliki kolam seperti ini. Teman-teman tinggal lihat video-video kita yang sebelumnya. Di situ banyak sekali cara-cara kita untuk berternak ikan di belakang rumah kita. Nah teman-teman, ini kita memelihara ikan nila merah. Mungkin di satu kolam ini ada sekitar 150-an atau lebih ya. Teman-teman lihat ya pada saat kita kasih makan. Wow, ini sangat menyenangkan teman-teman. Dan saya sangat puas dengan proses peternakan ini. Dan ini memang saat ini ya kita lebih simpel dalam merawatnya, yaitu dengan mengocorkan air saja dan memakai aerator teman-teman, tanpa menggunakan filter. Tapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai aliran air yang banyak, pemakaian filter juga sangat membantu dan sangat baik digunakan teman-teman. Nah teman-teman lihat ya, ini nila hitam yang saat ini udah hampir 1 bulan ya, dari ukuran kecil banget teman-teman. Nah ini teman-teman juga nila hitam. Di sini mungkin hampir ada 250 sampai 300 ya kali ya. Nanti akan kita sortir teman-teman di usia mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi, supaya kita bisa membedakan mana yang kecil, sedang, dan besar teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya menggunakan aerator dengan kapasitas 2 titik untuk yang ukuran kecil ini teman-teman. Dan setiap kolam saya isi 2 titik. Jadi ini ada 5 kolam yang 2 titik dan titik aerator maksudnya, dan 1 titik aerator di kolam ikan besar, tapi kapasitas 1 kubik saya cuman isi 30 ekor saja. Tapi untuk yang nila hitam ini saya isi sekitar 200 sampai 300 sepertinya nih teman-teman. Ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, perkembangan ikan juga semakin baik, dan menurut saya jika aerator semakin kencang, maka di sini akan kelihatan sekali perkembangan ikan semakin baik teman-teman. Dan saya rasa di angka 10 LPM di 1 kubik ya, itu sudah menunjukkan kualitas yang baik. Tapi kalau bisa teman-teman dengan kapasitas ikan yang sangat padat, itu seharusnya kita menambah aerator ya, kekuatan aerator kita di atas 10 jika kita memeliharanya itu antara 250 sampai 300 ekor per kubik air ini. Dan usahakan juga teman-teman di sini untuk aerasi kolam ya, maksud saya bukan aerasi tapi output kolam. Jadi kotoran ikan itu harus betul-betul kita pantau di bawah, supaya setiap masuknya air ke dalam kolam ini akan juga dikeluarkan air-air yang kotor dari bawah, dari dasar. Untuk pembuatan SLO teman-teman bisa lihat, cek video kita juga di video-video kita sebelumnya bagaimana prinsip SLO teman-teman. Bagi teman-teman yang bekerja sebagai pegawai kantoran mungkin, ataupun yang jarang di rumah pada siang hari, menurut saya ini metode yang sangat simpel teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kolam di rumah dan mempunyai sumur bor, teman-teman bisa menggunakan metode yang seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman cukup memberi makan 2 kali sehari pada saat mau kerja dan pada saat pulang kerja. Hasilnya juga tidak begitu terlambat ya, karena kita memberikan pakan 2 kali saja. Menurut saya juga cukup-cukup saja, sah-sah saja. Walaupun ya kita tidak bisa mengejar target seperti yang teman-teman lain, peternak lain itu 3 kali sehari, tapi kita bisa mengubah metodenya. Mungkin malam kita kasih makan, jadi tetap 3 kali sehari.
Jadi teman-teman yang pegawai kantoran mungkin atau pegawai gitu yang siang tidak di rumah, nggak masalah, tetap kita bisa menjalankan metode seperti ini, sistem sirkulasi maupun sistem resirkulasi teman-teman. Kita juga bisa menerapkannya di rumah. Sebagai pegawai kantoran juga tidak ada halangan untuk kita tidak beternak di rumah, karena pada saat teman-teman pulang kerja dengan melihat ikan ini makan, wah ini sangat membuat teman-teman menjadi fresh. Nah ini teman-teman, ikan kita yang usia hampir 2 bulan yang gede tadi juga sudah sangat gede ya, udah lumayan gede. Jadi itu dulu kita tebar itu ukuran 1 jari, ada yang 2 jari sedikit ya, tapi cepat perkembangannya dengan metode seperti ini teman-teman. Dan saya kebetulan menggunakan sistem sirkulasi. Sebulan ini saya nggak ada mengurus filter karena memang ini sudah otomatis ya teman-teman. Cuman kendala saya di awal-awal, saya belum paham berapa debit air yang perlu saya masukkan per hari ke dalam kolam ini. Ternyata kita tidak perlu mengurasnya sampai penuh. Artinya kita tidak perlu mengganti air ini sampai menggantinya terus-menerus. Tapi kita cukup mungkin 30-40% air atau 20, saya mencoba 20 juga dulu. Tapi parameter saya belum ada. Menurut saya sih, saya menghidupkan air sanyo dengan kapasitas air kecil seperti ini selama 5 jam, ikan masih aman-aman saja dan kualitas air di kolam juga masih bersih. Mungkin teman-teman mulai tertarik dengan cara saya berbudidaya, silahkan teman-teman bisa share atau di komen ya teman-teman di kolom komentar. Dan juga teman-teman jangan lupa di subscribe supaya kita tidak berhenti membuat video perkembangan kita, perkembangan kolam kita, dan kita bagikan ke teman-teman setiap harinya. Dan teman-teman, sebagai informasi kepada teman-teman semua, untuk saat ini penggunaan listrik saya juga sangat irit. Saya menggunakan listrik sekalian menggunakan listrik di rumah. Jadi pada saat rumah memerlukan tenaga sanyo untuk pengairan air ke rumah tangga, di situ saya mengambil sedikit air dari sanyo tersebut. Jadi sebenarnya ini hanya numpang ya, kolam ini hanya numpang listrik di rumah. Artinya jika tidak hidup listrik di rumah, maka air tidak akan bertukar. Tapi karena saya melihat rata-rata di rumah memakai 5 jam, ya saya manfaatkan itu. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam ternak dari Jore Farm.